wabarakatuh. Saya Rizal Fajar Febrianto dengan NPM 232010103090. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis laporan keuangan terkait dengan analisis kinerja operasi, arus kas, likuiditas, dan solvabilitas dengan objek perusahaan, yaitu yang pertama PT Singaraja Putra Tbk atau SINI, yang kedua PT Supergen Mitra Utama atau SKRN, yang ketiga yaitu PT Silton Service Tbk atau SOSS. Perusahaan ini tergabung dalam satu industri yang sama, yaitu sektor perindustrian. Namun untuk PT SINI atau Singaraja Putra Tbk bergerak pada jasa akomodasi, pertambangan, dan pengolahan kayu. Kemudian untuk PT Supergen Mitra Utama bergerak pada penyewaan kren. Dan yang ketiga yaitu PT SS ini bergerak pada bidang alih daya, tenaga kerja, security, dan cleaning service. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis kinerja operasi menggunakan Common Sense dan Index Number. Diketahui di sini berdasarkan analisis Common Sense bahwa PT SINI memiliki proporsi produk penjualan terhadap penjualan ini menurun di tahun 2024 berkat efisiensi biaya langsung. Kemudian untuk PT SKRN ini memiliki margin bruto tertinggi, namun mengalami peningkatan proporsi harga produk penjualan dibanding penjualan di tahun 2024 karena HPP naik lebih cepat dari penjualan. Yang ketiga yaitu PT SOSS juga mengalami kenaikan proporsi HPP dan penjualan yang meningkat di tahun 2024 sehingga margin brutonya tertekan di kisaran 8-10%. Kemudian dari analisis index number dilihat dari pertumbuhan penjualannya, PT SINI memiliki ekspansi pendapatan yang sangat kuat, tumbuh hingga 46% di tahun 2024, namun belum diimbangi dengan perbaikan di sisi laba. Kemudian yaitu PT SKRN menunjukkan pertumbuhan yang sangat stabil dengan pengelolaan biaya yang disiplin. Namun untuk PT SOSS ini mengalami tekanan karena pertumbuhan pendapatan yang sangat kecil, hanya 5%, dan tidak mampu mengimbangi kenaikan beban sehingga kinerja labanya menurun. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis kinerja operasi menggunakan Common Sense dan Index Number, dapat disimpulkan bahwa PT SKRN merupakan perusahaan yang profitable, di mana margin labanya yang tertinggi dan paling stabil meski sedikit mengalami penurunan. Kemudian PT SOSS ini memiliki operasi yang paling sehat secara penjualan, namun margin labanya sangat tipis dan terus menyusut. Yang selanjutnya yaitu PT SINI mengalami tekanan operasional yang terdalam, di mana rugi bersihnya yang melebar hingga menjadi minus 5,4%. Kemudian yang selanjutnya mengenai analisis DuPont. Berdasarkan hasil analisis ini, PT SKRN dan SOSS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun di sini nampaknya PT SINI ROE-nya bernilai positif walau ROE-nya negatif karena ekuitas dan leverage-nya yang negatif. Hal ini menjadikan anomali matematis di mana menunjukkan tingkat risiko gagal bayar yang sangat ekstrim. Kemudian berdasarkan hasil analisis DuPont, PT SKRN ini merupakan perusahaan yang profitable dicerminkan oleh ROA yang melonjak menjadi 15,6% dan didorong lonjakan aset turnover hingga 73,2%. Leverage-nya juga turun yang menandakan bahwa kualitas pertumbuhan laba yang sangat sehat dan bukan hasil utang yang berlebih. Kemudian untuk PT SS ini memiliki efisiensi perputaran aset di mana aset turnover-nya tertinggi hingga mencapai 412% di tahun 2024 yang menutupi margin laba yang sangat tipis. ROE naik menjadi 14,52% di tahun 2024, ditopang perputaran aset yang sangat cepat dalam mendukung operasionalnya. Namun untuk PT SINI memiliki risiko yang sangat ekstrim di mana ROE-nya yang negatif dan memburuk hingga mencapai negatif 2,93%. Ekuitasnya juga negatif yang membuat financial leverage-nya juga negatif yang mengindikasikan bahwa struktur pemodalnya yang sangat rapuh. Kemudian analisis selanjutnya mengenai arus kas. Berdasarkan hasil analisis ini, PT SINI memiliki arus kas operasi yang menguat tajam hingga 92,9%, di mana sumber utama kas yang dari PT SINI ini berasal dari arus kas operasi. Kemudian untuk PT SKRN ini memiliki arus kas operasi yang menurun hingga 383 miliar di tahun 2024, namun investasinya berbalik positif mencapai 202,8 miliar. Kemudian untuk PT SOSS berhasil membalik defisit operasi di tahun 2023 menjadi surplus 26,2 miliar di tahun 2024. Penggunaan kas utama di PT SINI ini untuk capital expenditure dan eksplorasi aset serta pelunasan pinjaman bank. Sedangkan untuk PT SKRN untuk pembayaran dividen yang cukup besar
hingga mencapai 391,5 miliar dan pelunasan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu untuk PT OSS, penggunaan kas utamanya untuk capital expenditure dan mulai membayar dividen. Kemudian dari sisi free cash flow dan reinvestasi, di sini rasio kecukupan kas PT Sini mencatatkan angka yang tertinggi di 4,63 kali, tapi nilai reinvestasinya negatif akibat modal kerja yang minus. Kemudian untuk PT SKRN ini berbalik dari free cash flow surplus besar menjadi defisit hingga mencapai negatif 211,1 miliar yang didorong oleh pembayaran dividen yang cukup besar hingga mencapai 391,5 miliar. Kemudian untuk PT SSS merupakan satu-satunya yang membalik free cash flow dari negatif ke positif dan reinvestasinya juga positif. Hal ini mencerminkan sinyal pemulihan yang paling sehat di antara ketiganya. Kemudian berdasarkan hasil analisis likuiditas, berdasarkan hasil analisis aset test rasio, di mana ketiga perusahaan menunjukkan tren peningkatan, di mana tren peningkatan tertinggi oleh PT SOSS yang hingga mencapai 1,91. Dari sisi cash to current asset ratio, PT SKRN ini naik menjadi 72% di tahun 2024 jalan dengan perbaikan likuiditasnya. Sebaliknya untuk PT Sini dan EASS ini menurun yang mengindikasikan bahwa penurunan proporsi kas terhadap aset lancarnya. Kemudian dari sisi cash flow ratio, PT SKRN ini mengalami tren peningkatan hingga mencapai 175% yang mencerminkan kewajiban lancarnya ini tertutup penuh oleh kas operasi. Untuk PT SSS ini mengalami tren pemulihan dari negatif sampai positif 18%. Untuk PT Sini hanya mencatatkan angka 2-7,5%. Angka ini tetap sangat rendah dan masih bergantung pada aset non-kas. Kemudian dari sisi cash to current liabilities ratio, PT SKRN ini melonjak dari 34% menjadi 144%. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menutup kewajiban lancarnya dari kas. Untuk PT Sini dan SOSS ini justru menurun ke 0,6% dan 35%. Berdasarkan analisis likuiditas ini dapat disimpulkan bahwa PT SKRN merupakan perusahaan yang paling liquid, di mana kasnya mampu menutup kewajiban lancarnya secara penuh. Kemudian untuk PT SOSS memiliki momentum pemulihan yang signifikan, namun untuk PT Sini memiliki risiko yang sangat kritis di semua aspek likuiditas. Untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis solvabilitas. Berdasarkan analisis ini, PT SKRN ini melunasi utangnya secara masif, tercermin dari DER yang turun dari 1,2 hingga ke 0,14, hingga net debt-nya negatif yang mencerminkan kas bersihnya yang sangat melimpah. Kemudian untuk PT SOSS ini naik akibat utang baru. Namun untuk PT Sini ini memiliki risiko yang sangat ekstrim, di mana rasio negatif akibat dari ekuitasnya yang defisit. Berdasarkan hasil analisis solvabilitas ini, diketahui bahwa PT SKRN ini merupakan perusahaan yang paling sehat di antara ketiganya, tercermin dari DR-nya yang turun tajam dan memiliki kas bersih yang positif. Kemudian untuk PT SOSS memiliki kondisi yang stabil, namun kondisi DER-nya yang naik akibat utang baru. Kemudian untuk PT Sini memiliki risiko yang paling tinggi, di mana DER-nya yang negatif akibat ekuitasnya yang defisit. Berdasarkan analisis laporan keuangan terkait analisis kinerja operasi, arus kas, likuiditas dan solvabilitas, dapat disimpulkan bahwa PT SKRN ini merupakan perusahaan yang paling sehat dan profitable di antara ketiganya, yang tercermin dari ROE dan ROA yang memiliki nilai yang paling tinggi, likuiditasnya yang membaik drastis, solvabilitas paling aman berkat pelunasan utang yang masif, namun memiliki resiko utama yaitu free cash flow-nya di tahun 2024 yang negatif akibat besarnya pembayaran dividen. Kemudian untuk PT OSS ini dalam kondisi stabil dan sedang dalam momentum pemulihan, yang tercermin dari perputaran aset yang sangat tinggi, free cash flow dan cash reinvestment-nya berbalik positif, serta likuiditas yang meningkat secara tajam, namun memiliki margin laba yang tipis dan solvabilitasnya sedikit memburuk. Kemudian untuk PT Sini memiliki risiko finansial yang sangat kritis, di mana rugi operasinya yang melebar, ekuitas negatif membuat leverage dan solvabilitas turun, likuiditas tidak rendah di semua rasio dan sangat bergantung pada pendanaan eksternal. Sehingga secara umum kinerja ketiga perusahaan menunjukkan arah yang berbeda.
di mana PT SKRN ini menguat di seluruh aspek. PT SUSS ini sedang dalam tahap pemulihan dan PT sini masih dalam kondisi tekanan finansial yang cukup signifikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.